Pertanyaan pertama, jelaskan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. 1. Bersifat empiris, tidak spekulatif, dan hanya menggunakan akal sehat. 2. Bersifat teoritis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. 3. Bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. 4. Bersifat neonotis. Sosiologi tidak mencari baik buruk suatu fakta, akan tetapi menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan dan berikan contoh fungsi sosiologi. 1. Fungsi sosiologi untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sesuai yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Contohnya adalah pembangunan jalan tol. 2. Fungsi sosiologi untuk penelitian. Akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik, berdasarkan suatu yang dihasilkan dari penelitian sosiologis. Para pengambil keputusan dapat menyelesaikan rencana penyelesaian suatu masalah sosial. Contohnya, cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. 3. Sosiologi berfungsi untuk advokasi kebijakan. Sosiologi berfungsi sebagai basis data dan sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik. Contohnya pemberdayaan masyarakat marginal, kelas buruh, petani, dan nelayan, atau konflik horizontal di masyarakat. Pertanyaan nomor 3. Berikan contoh paradigma berpikir sosiologi. 1. Paradigma definisi sosial. Contohnya, Wati berangkat ke sekolah pagi-pagi karena ia tidak sabar ingin memamerkan tes barunya pada teman sekelas dan mendapatkan pujian. 2. Paradigma fakta sosial. Contohnya, Putri berangkat ke sekolah pagi-pagi karena ia seorang murid SMA teladan. 3. Paradigma perilaku sosial. Contohnya, Dewi berangkat ke sekolah pagi-pagi agar ia memenangkan lomba siswa terrajin di sekolah. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan dan berikan contoh peran sosiologi. 1. Sosiologi sebagai ahli riset. Sosiologi berfokus pada pengumpulan data dan penggunaan data dengan melakukan riset ilmiah. Contohnya penelitian tentang masalah sosial. 2. Sosiologi sebagai kesultanan kebijakan. Kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Contohnya mengkaji permasalahan pemasaran perusahaan dan mencari solusi. 3. Sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiologi dan beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Contohnya memberikan saran baik dalam masalah hubungan masyarakat, hubungan moral, maupun hubungan antar kelompok. 4. Sosiologi sebagai guru atau pendidikan. Mengajar merupakan kegiatan yang dapat dimiliki oleh seorang sosiolog. Contohnya adalah guru mengajar di sekolah yang mengajar ilmu sosiologi dan memberikan contoh realitas dari materi yang diajarkan. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah, ekonomi, antropologi, dan politik. Hubungannya adalah sama-sama mempelajari pelaku sosial dan perubahan sosial.